Ya jemaat sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang sebuah ibadah dan juga tentang nyanyian yang akan kita nyanyikan di dalam sebuah ibadah. Saya akan mendasarinya dari Mazmur 96 dan Wahyu pasal keempat, tetapi saya ingin mengajak kita untuk boleh membuka terlebih dahulu dari Mazmur pasal ke-96. Mazmur pasal ke-96 ayat 1 sampai dengan 13, firman Tuhan berkata, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa." Ayat keempat, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, jemaat sekalian. Jemaat sekalian, sewaktu dulu ketika saya masih berjualan di salah satu plaza di Bandung, tepatnya di Herokopo Plaza, saudara. Tapi sekarang udah nggak ada, saudara, udah bangkrut, udah tutup. Saudara, ada memori yang cukup menarik, saudara. Walaupun sudah lama kejadiannya 23 tahun yang lalu, tetapi karena ini menarik, maka saya masih ingat. Sewaktu saya pagi-pagi sedang buka stand, ya saya cuma bermodalkan etalase saja, bukan toko, hanya bermodalkan satu etalase saja, emperan di plaza, saudara. Yang menariknya, saudara, ketika saya beres-beres, saya sambil menyanyi, bersenandung, tiba-tiba ada seorang karyawan dari salah satu toko berkomentar, mengatakan sesuatu tapi dengan bahasa Sunda tentu saja, saudara. Wah, bedanya orang Kristen mah, beda ya orang Kristen mah katanya. Bawaannya sukacita terus. Ya, mau sepi, mau rame, nyanyi. Dan memang pada waktu itu memang saya setiap kali saya buka, memang saya karena orang yang saya suka nyanyi, saya suka bernyanyi sambil buka toko, beres-beres, lap-lap, saya suka nyanyi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia ngomong begitu karena memang pas waktu itu memang saya lagi bernyanyi dan pas beres-beres, saudara. Nah, saudara, yang menariknya, saudara, dia punya anggapan bahwa orang Kristen itu suka bernyanyi. Jadi dia melihat bahwa orang Kristen itu punya satu ciri khas, salah satunya apa? Suka bernyanyi. Seakan bagi dia orang Kristen itu dikenal sebagai orang yang memang suka bernyanyi. Nah, apakah ini bisa benar atau tidak, tetapi saya ingin mencoba memperlihatkan kepada kita, saudara. Salah satu contoh lagi, saudara. Nah, kalau saudara pernah menonton sebuah ajang kontes menyanyi seperti Indonesian Idol misalkan salah satunya, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan hampir dari season pertama sampai sekarang ada 2021 itu season 11, saya cukup mengikutinya, saudara, karena saya suka menyanyi, saudara. Itu hampir rata-rata peserta Indonesian Idol yang lolos audisi itu adalah orang Kristen atau minimal KTP-nya itu beragama Kristen. Bukan hanya lolos audisi, bahkan 10 besar itu rata-rata adalah orang-orang Kristen. Saudara. Ya, kalau saudara lihat dari season 1 di sini ada Joy Tobing, Delon, mungkin kita kenal, saudara, ada Judika, ada Mike Mohede, almarhum. Banyak sekali orang-orang dari 11 season, 7 orang itu orang Kristen yang jadi juara 1. Walaupun memang di tahun ini yang juaranya bukan orang Kristen, tetapi juara 2, juara 3-nya adalah orang Kristen. Nah, saudara, karena hal tersebut kemudian ada orang yang berkomentar begini. Ya, bagaimana nggak lolos audisi, bagaimana mereka nggak jago nyanyi, orang setiap hari kerjanya nyanyi.
Gilirannya ibadah, kalau orang lain ibadahnya sembahyang, mereka bernyanyi. Ya jelas lah katanya, semakin diasah saudara. So, komentar tersebut sekali lagi ingin menunjukkan bahwa kegiatan bernyanyi itu seakan-akan sudah melekat di dalam diri orang Kristen. Kerjaannya nyanyi. Ibadahnya juga dipenuhi dengan nyanyian. Nah, saudara, di dalam sebuah ibadah Kristen, nyanyian itu adalah betul merupakan salah satu elemen yang penting. Jikalau sentral dari ibadah Kristen adalah pelayanan firman, di mana Tuhan berbicara kepada umatnya, maka nyanyian dalam ibadah itu merupakan salah satu sarana untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Kita bisa lakukan secara pribadi ataupun dilakukan secara komunal, saudara. Kita bisa menyembah Tuhan lewat nyanyian. Nah, so, jikalau itu nyanyian merupakan salah satu elemen yang penting dalam ibadah Kristen dan melaluinya kita bisa atau terdorong untuk menyembah Tuhan, maka pertanyaannya adalah, saudara, nyanyian seperti apa yang harus kita nyanyikan kepada Tuhan? Kalau nyanyian merupakan elemen yang penting dalam ibadah, nyanyian seperti apa yang harus kita nyanyikan kepada Tuhan? Dan bagaimana sikap kita, dan atau dengan kata lain, dengan cara bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian tersebut? Nah, saudara, saya rindu di pagi hari ini kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing itu boleh belajar dari dua pertanyaan ini. Sehingga kita boleh semakin memahami apa makna nyanyian dalam ibadah dan apa makna penyembahan itu sesungguhnya, saudara sekalian. Bagian yang pertama, saudara sekalian, nyanyian seperti apakah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara, Mazmur 96 itu merupakan sebuah mazmur model penyembahan yang menyatakan respon umat Allah kepada Allah yang adalah Raja. Saudara, kalau kita perhatikan 3 ayat mazmur ini, kira-kira kalau saudara ditanya nyanyian seperti apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, kemudian saudara mencoba menjawabnya dari 3 ayat ini, kira-kira nyanyian seperti apa yang diminta Tuhan dari kita? Jenis nyanyian yang bagaimana yang harus kita nyanyikan dalam ibadah Kristen? Kemudian siapa yang harus menyanyikannya, saudara? Kalau saudara minimal baca dari 3 ayat ini saja, kita bisa menemukan nggak apa yang diminta oleh Tuhan? Nyanyian seperti apa? Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat teliti 3 ayat ini, saudara. Kalau kita melihat dengan teliti ayat 1 sampai ke 3, kita melihat di sini ada 6 kata perintah sebenarnya, saudara. 6 kata perintah yang harus terjadi di dalam ibadah. Nyanyikan, 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 pujilah, kabarkanlah, ceritakanlah, itu semua kata kerja, kata perintah. Jadi ada 6 unsur yang harus terjadi di dalam sebuah ibadah, itu minimal, saudara. Nah, saudara, kalau perhatikan, saudara, pertama, pemazmur itu sedang memerintahkan kita untuk menyanyikan sebuah apa, saudara? Sebuah nyanyian bagi Tuhan. Saudara, jadi sewaktu sekumpulan orang percaya yang beribadah secara komunal, nyanyian yang paling tepat untuk dinyanyikan adalah nyanyian yang ditujukan kepada Tuhan, saudara. Kita bukan bernyanyi untuk orang lain. Kalau kita datang dalam ibadah Tuhan, berarti kita harus menyanyi buat Tuhan. 3 kali firman Tuhan memerintahkan kita untuk bernyanyi buat siapa? Buat Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya. Jadi ibadah ini adalah bicara tentang Tuhan sebenarnya. Dengan demikian sewaktu kita bernyanyi di dalam sebuah ibadah, jemaat sekalian, saudara, bukan semata-mata itu karena kita suka dengan lagu tersebut. Oh, karena saya suka, saya mau nyanyi lagu tersebut. Atau bukan juga karena kita memang sudah jago, sudah fasih dengan lirik-liriknya sehingga oke, saya mau nyanyi lagu ini. Karena saya sudah bisa, saya suka dan saya bisa menyanyikannya. Oh tidak, saudara. Firman Tuhan sangat jelas berkata, memerintahkan kita untuk menyanyi untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang minta. Karena Tuhan yang mendorong kita untuk menyanyi bagi Tuhan. Jadi jangan sampai karena kita nggak suka lagu tertentu di dalam sebuah ibadah, karena kita merasa diri nggak bisa, saya nggak mau nyanyi. Gimana saya mau nyanyi? Saya nggak suka lagunya. Saya nggak bisa nyanyinya. Sehingga kita mendorong diri kita. Saya nggak bisa nyanyi.
Saudara, kemudian kita juga harus ingat bahwa ibadah itu sejatinya, saudara, itu berbicara tentang Tuhan, bukan bicara tentang kita, bukan bicara tentang siapa yang ada di depan mimbar seperti saya, bukan, saudara, tapi berbicara tentang Tuhan. Ibadah bukan berbicara tentang kita. Tokoh utama dalam sebuah ibadah ialah Tuhan. Jadi sewaktu kita mendengarkan khotbah, ketika kita memberikan persembahan, dan juga sewaktu kita bernyanyi, kita sejatinya dipanggil untuk melakukan semuanya elemen yang ada dalam ibadah itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Karena ibadah ini bicara tentang Tuhan. Tokoh utamanya Tuhan, yang ngundangnya Tuhan, saudara. Pemimpin pujian, pemain musik, para singer yang bernyanyi ataupun paduan suara atau vokal grup atau solois yang mempersembahkan pujian, itu bukan sedang menampilkan satu pertunjukan musik, saudara. Tetapi sedang bersama-sama menyembah Tuhan, memimpin, mendorong jemaat juga yang ada di depannya untuk mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Hal ini juga menjadi sebuah tanda awas bagi para pelayan mimbar tentu saja. Mulai dari pemimpin pujian, padus termasuk pengkhotbah seperti saya saat ini, untuk tidak terjatuh kepada semangat entertainment. Ingin menunjukkan keahlian, baik keahlian dalam memimpin pujian, keahlian dalam berkhotbah, keahlian dalam bermain musik. Tidak, saudara. Kita tidak boleh mengalihkan fokus yang harusnya kepada Tuhan kepada kita. Sehingga terjadi distraksi dalam ibadah, karena kita ingin jemaat melihat kita dan lupa bahwa mereka diundang oleh Tuhan. Memang ini menjadi tanda awas, saudara. Sebuah pelayanan yang tidak mudah sebenarnya, saudara. Nah, kedua, saudara, bagian yang kedua, karena Tuhan memerintahkan kita untuk menyanyi untuk Tuhan, maka pasti Tuhan sendiri yang akan menentukan jenis nyanyian apa yang harus dinyanyikan dalam sebuah ibadah. Kan Tuhan yang minta kita untuk menyanyikan untuk Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan pilihkan jenis nyanyian apa yang seharusnya kamu nyanyikan untukku, kata Tuhan. Mungkin saja begitu, saudara. Nah, pedomannya adalah, harus kita ingat, pedomannya adalah kita menyanyi untuk siapa? Untuk Tuhan, dan kepada siapa? Kepada Tuhan dan untuk Tuhan. Itu pedomannya. Pedoman dalam bernyanyi dalam sebuah ibadah adalah kita bernyanyi kepada Tuhan dan untuk Tuhan. Oleh sebab itu penyembahan kita seharusnya mengekspresikan lebih banyak apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Itu harus lebih banyak nyanyian-nyanyian berbicara apa yang Tuhan sudah lakukan. Bukan. Dan harus lebih sedikit dari apa yang akan kita lakukan nanti untuk Tuhan. Nah, saudara, jika kita kembali melihat kepada teks di Mazmur 96 ayat 1 sampai ke 3, saudara sekalian. Nyanyian yang jenis apakah yang harus kita nyanyikan dalam ibadah kita? Saudara perhatikan lagi di ayat 1 berkata apa? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi jenisnya apa? Nyanyian baru. Apa yang dimaksud dengan nyanyian baru, saudara? Tentu saja nyanyian baru di sini bukan berarti adalah sebuah lagu yang baru saja digubah oleh sang pemazmur, bukan. Mazmur 96 adalah mazmur orientasi. Mazmur orientasi dari yang lama kepada yang baru. Sebuah nyanyian kemenangan surgawi. Sebuah panggilan untuk memuji Tuhan yang akan datang. Maka ada kata raja, ada kata hakim di sana, saudara. Jadi nyanyian ini bersifat futuris ke depan dan bernuansa eskatologis. Karena berbicara tentang kedatangan raja dan kedatangan hakim. Tuhan yang adalah raja, Tuhan yang adalah hakim. Nah, gambaran nyanyian baru ini persis seperti yang dicatat di Wahyu 5 ayat 9 sampai 10, saudara. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Apa itu nyanyian baru? Titik 2. Nyanyian untuk Kristus, sang anak domba. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ditujukan kepada Tuhan. Sebuah nyanyian kemenangan yang sifatnya di depan. Dengan kata lain, nyanyian baru adalah nyanyian yang menyuarakan tentang karya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Nyanyian baru
adalah nyanyian keselamatan. The salvation song. Nah, saudara, inilah yang harus kita nyanyikan sebenarnya di dalam sebuah ibadah Kristen, saudara. Itu sebuah nyanyian atau sebuah pujian yang menceritakan tentang karya penyelamatan yang dilakukan Allah lewat pribadi Yesus Kristus. Nyanyian baru adalah nyanyian yang isinya adalah tentang keselamatan yang dilakukan oleh Allah lewat diri Yesus Kristus. Itulah nyanyian keselamatan. Itulah nyanyian baru, saudara. Kita dipanggil untuk menyanyikan hal-hal baru yang sudah Allah lakukan dalam Kristus. Nyanyian yang menyampaikan sebuah pesan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Saudara, hal ini memberikan kita sebuah tanda, saudara ya. Tanda dari sebuah ibadah adalah berpusat kepada Kristus. Tanda ibadah itu harus berpusat kepada Kristus sebagaimana berpusat kepada Allah. Saudara, perintah untuk menyanyikan nyanyian baru yang bicara tentang keselamatan dan yang berpusat kepada Allah bukan berarti kita tidak boleh sama sekali menyanyikan nyanyian yang bernuansakan, yang berisikan pergumulan atau pengharapan kepada Tuhan. Bukan berarti nasihat ini bahwa kebutuhan dan pergumulan jemaat itu tidak penting atau tidak relevan dalam ibadah. Tidak, saudara. Tidak sama sekali. Tetapi tekanan dari nasihat ini adalah pusat perhatian jemaat yang pertama-tama dalam ibadah itu harus diarahkan kepada Tuhan dan firman-Nya. Setelah itu, kebutuhan manusia itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Seperti yang dikatakan di Matius 6 ayat 33. Jadi pedomannya apa? Pedomannya di dalam ibadah selalu Tuhan itu harus lebih besar, Tuhan itu harus lebih dulu, sisanya baru kita. Jadi bukan tidak boleh kita menaikkan nyanyian pergumulan, nyanyian seruan, nyanyian pengharapan, itu boleh tentu saja, saudara. Bahkan kita diminta untuk selalu berseru kepada Tuhan. Tapi jangan sampai itu didominasi sehingga fokus kepada Allah itu terfokus kepada diri manusia. Jangan sampai ibadah yang kristosentris itu menjadi antroposentris. Saudara, seorang teolog bernama D.A. Carson, sekaligus juga penulis Kristen, dalam bukunya yang berjudul Worship, Adoration and Action berkata begini. Worship atau ibadah adalah sebuah kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu kan kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi maksud dia adalah ibadah atau penyembahan Kristen adalah selayaknya sebuah transisi untuk berjumpa dengan objek, yaitu Tuhan. Sebuah transisi supaya kita bisa menyembah Tuhan. Sebuah transisi supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Itulah ibadah, saudara. Kita berkumpul, beribadah dalam sebuah ibadah bukan semata-mata karena kita ingin mencari pemenuhan diri. Bukan berarti kita datang ingin aktualisasi diri, kebutuhan emosional untuk mengisi kebutuhan emosional kita yang kosong. Bukan, saudara. Tetapi kita dipanggil untuk berjumpa dengan Tuhan dan menyembah Dia. Ibadah atau penyembahan menurut Carson adalah sebuah transisi kepada objek yang lebih penting dari kita, yaitu Allah. Maka dari itu ia berkata begini katanya. Kalau kamu beribadah ingin cari kedamaian, kamu tidak mungkin menemukannya. Tapi kalau kamu beribadah karena ingin cari Kristus, kamu pasti akan menemukan kedamaian. Jikalau kamu beribadah ingin cari sukacita, kamu pasti tidak akan menemukannya. Tapi kalau kamu beribadah karena ingin cari Kristus, kamu akan menemukan sukacita. Jikalau kamu beribadah ingin mencari pengalaman rohani, kamu pasti tidak akan menemukannya. Tetapi jikalau kamu menyembah Allah yang hidup, di dalam diri Yesus Kristus kamu akan mengalami hidup yang sesungguhnya. Itu kata dia, saudara. Jadi standarnya apa, saudara? Standarnya adalah Kristus terlebih dahulu. Carilah Kristus terlebih dahulu, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu, kata Matius 6 ayat 33. Carilah Kristus terlebih dahulu, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu.
Nah, sekarang pertanyaannya saudara, kalau kita sudah tahu nyanyiannya seperti itu, jenis nyanyiannya seperti itu, siapa yang harus menyanyikannya saudara? Ayat 1 kembali menjawab, yang harus menyanyikannya itu segenap bumi. Artinya kita semua yang mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menyanyikan nyanyian keselamatan. Maka sewaktu kita beribadah dalam sebuah ibadah hari Minggu, fokus penyembahan kita bukan lagi antara saya dengan Allah, tetapi harus antara umat Allah, saya dan saudara saya dengan Allah. Sudah bukan lagi individual ketika kita masuk dalam ibadah komunal, tapi justru harus komunal dengan Allah. Demikian pula dengan lagu-lagu yang dinyanyikan itu haruslah lagu-lagu yang dipahami dan bisa dinyanyikan secara komunal atau berjemaah. Dalam bahasa teknisnya adalah sebuah congregational singing. Sebuah lagu yang memang bisa dinyanyikan bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Karena jangan sampai yang bagian sini menyanyi, yang bagian sana tidak menyanyi, yang bagian sini bersukacita, yang bagian sini nggak bisa bernyanyi, saudara. Sebuah ibadah itu harus bersifat congregational singing dalam pujian dan nyanyiannya, yang melibatkan seluruh jemaat bisa menyanyi buat Tuhan. Saudara, kemudian selain nyanyian keselamatan, jenis nyanyian kedua yang harus dinyanyikan dalam ibadah Kristen adalah nyanyian pujian yang bersifat trinitarian. Saudara perhatikan ayat 1 dan 2 lagi saudara. Di sana saudara akan menemukan sebuah nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan itu disampaikan sebanyak 3 kali. Menyanyilah bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan. Diungkapkan oleh pemazmur sebanyak 3 kali saudara. Terus sekalipun pribadi Tritunggal tidak disebutkan di tempat ini secara eksplisit, tetapi kata menyanyilah bagi Tuhan yang dimunculkan 3 kali, itu mengajarkan sebuah pengajaran pujian penyembahan kita harus ditujukan kepada jenis pujiannya apa? Disampaikan kepada Allah Tritunggal. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah terkenal berkata, "Thrice is the name of the Lord repeated and not without meaning." Gak mungkin ada 3 kata yang berbicara tentang Tuhan itu tidak ada artinya. Dan dalam arti ini artinya adalah trinitarian. Saudara, pujian yang bersifat trinitarian yang ditekankan pemazmur di bagian ini mengajarkan kita bahwa kita dipanggil untuk menyembah Allah Tritunggal. Dengan kata lain saudara, di luar inisiatif Allah Tritunggal ibadah Kristen gak mungkin terjadi. Gak mungkin terjadi. Secara teologis itu tidak bisa terjadi. Tanpa pertolongan dari Allah Bapa, tanpa melalui putranya Yesus Kristus dan tanpa kehadiran Roh Kudus kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Tuhan. Implikasi teologisnya seperti itu saudara. Itulah yang disampaikan di dalam votum, Gloria Patri dan doksologi bukan saudara. Bahwa ibadah yang kita selenggarakan itu terjadi karena siapa? Karena pertolongan kita itu datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. So, kita diundang untuk memuji Allah Tritunggal. Dengan kata lain sebagai umat Tuhan kita harus menghormati ibadah Tuhan. Tuhan itulah tokoh utama dalam ibadah. Dialah yang mengundang kita untuk beribadah. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk datang beribadah, kita selalu datangnya tidak tepat waktu, kita tidak menyanyikan pujian kepada Allah Tritunggal, sama saja saudara, kasarnya kita sedang menyepelekan undangan Tuhan. Kita sebenarnya sedang melanggar protokoler ibadahnya punya Tuhan. Tuhan sudah undang, Tuhan sudah tentukan, tapi kita langgar saudara. Jadi nyanyian kita pun harus bersifat Tritunggal. Selain trinitarian, jenis nyanyian ketiga adalah nyanyian yang menekankan berita Injil. Ayat 2b sampai 3 berkata, "Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dan hari-hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa." Saudara, ini adalah sebuah nyanyian yang menekankan berita Injil, nyanyian misi. Karena ibadah berpusat kepada Kristus, maka nyanyian yang dinyanyikan oleh jemaat adalah nyanyian yang menekankan berita Injil yang bicara tentang apa saudara? Tentang Yesus yang mati di kayu salib, yang bangkit di hari yang ketiga, yang naik ke sorga.
yang hidupnya penuh dengan melayani Tuhan. Itulah berita Injil. Dalam konteks ibadah komunal, sebenarnya kita punya kesempatan untuk mengabarkan berita Injil keselamatan yang dari Tuhan dari hari ke hari. Lewat nyanyian tentu saja. Lewat pengakuan iman. Bahkan bisa lewat kata sambutan di dalam ibadah. Jemaat bisa saling menceritakan berita keselamatan dari Allah kepada satu dengan yang lainnya. Dari Mazmur 96 ayat 1 sampai ke 3 kita belajar bahwa nyanyian ibadah selain bersifat pujian dan proklamasi juga bersifat deklarasi. Selain vertikal juga horizontal. Karena bagian dari pemberitaan Injil adalah bagian dari kasihilah sesamumu manusia. Jadi ibadah itu mengandung kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia, yaitu ketika kita memberitakan Injil, berita keselamatan kepada manusia yang lain, saudara. Bersifat vertikal dan bersifat horizontal. Penyembahan yang alkitabiah tertuju kepada Allah namun juga membangun jemaat, termasuk untuk mendorong jemaat untuk bermisi. Dengan kata lain, ibadah yang berpusat kepada Kristus juga adalah sebuah proklamasi dan deklarasi iman. Nah, saudara, di bagian pertama ini jadi nyanyian seperti apakah yang harus kita nyanyikan dalam ibadah komunal Kristen? Kita bisa melihat. Yaitu nyanyian keselamatan yang berbicara tentang Allah dan karya dalam diri Yesus Kristus. Nyanyian yang bersifat pengagungan terhadap Allah Tritunggal dan nyanyian yang menekankan berita Injil. Inilah 3 jenis nyanyian yang harusnya ada di dalam sebuah ibadah Kristen. Nah, saudara, setelah kita tahu ini semua bahwa kita dipanggil untuk menyanyikan nyanyian keselamatan yang berpusat kepada Allah, maka pertanyaan berikutnya, dengan cara bagaimana kita menyanyikan jenis nyanyian yang diminta Tuhan, kemudian kita nyanyikan kepada Tuhan, dengan cara yang bagaimana? Kalau kita sudah tahu semua, bagaimana kita bisa mengagungkan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan kalau begitu? Apakah dengan menyanyi dengan suara keras dan merdu kita sudah memuji Tuhan? Apakah dengan mengangkat tangan berarti kita sedang meninggikan Tuhan, saudara? Ini sebuah pertanyaan refleksi buat kita semua. Saudara, sewaktu kita dipanggil beribadah untuk memuji dan meninggikan Tuhan, apakah artinya Tuhan itu butuh dipuji, saudara? Kan kita dipanggil untuk memuji Tuhan. Apakah Tuhan memang butuh pujian? Kira-kira menurut saudara bagaimana? Apakah dengan meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan lewat nyanyian kita membuat Tuhan itu lebih agung, membuat Tuhan jadi lebih tinggi karena kita menyanyi buat Tuhan? Jawabannya tentu saja tidak, saudara. Allah menciptakan kita bukan semata-mata karena Allah ingin dipuji-puji oleh kita, tidak, saudara. Dipuji atau tidak dipuji, Ia adalah Allah. Emas, dipuji atau tidak dipuji, Dia tetap emas. Kalau kita yang gak mau emas, kita yang rugi, saudara, sebenarnya, saudara. Kalau kita gak mau memuji Allah, ya kita yang rugi, saudara. Allah dipuji atau tidak dipuji, Dia berdaulat, Dia Allah. Jadi pertanyaannya kembali bergulir, bagaimana kita bisa mengagungkan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan? Nah, saudara, untuk menemukan jawabannya saya ingin mengajak kita untuk melihat sekarang kepada Wahyu pasal keempat. Tetapi karena keterbatasan waktu tentu saya tidak akan membacakan semuanya, tidak akan mengeksposisi semuanya, tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat Wahyu 4 ayat 8 sampai 11 saja, saudara. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Dan keempat makhluk kita masing-masing bersayap 6 di sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kudus Tuhan Allah. 3 kali disebut kudus. Yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendaknya semuanya itu ada diciptakan."
Nah, saudara sekalian, sebagai pengantar, apa yang dikisahkan di Wahyu 4 adalah sebuah penglihatan tentang ibadah surgawi sebenarnya. Dalam ibadah surgawi, selain kita diperlihatkan ada 4 makhluk yang tiada hentinya memuji Tuhan, kita juga diperlihatkan, kalau saudara lihat, itu ada gambaran 24 tua-tua yang berpakaian putih, kemudian bermahkotakan emas, kemudian duduk di 24 takhta. Nah, saudara sekalian, gambaran 24 tua-tua ini mewakili gambaran seluruh orang percaya yang sudah ditebus. Nah, yang saya ingin ajak kita untuk boleh memperhatikan dengan seksama adalah yaitu tindakan yang dilakukan oleh 24 tua-tua setiap kali setelah 4 makhluk surgawi memuji-muji nama Tuhan. Nah, pertanyaan tindakan apa? Saudara, mari kita perhatikan sekali lagi di ayat 9 sampai 11, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan, saudara, apa yang 24 tua-tua ini lakukan? Saudara melihat, melalui penglihatan Yohanes kita melihat ada 3 tindakan yang dilakukan oleh 24 tua-tua itu. Saudara, mereka bukan hanya tersungkur, kemudian menyembah, tetapi mereka juga melemparkan mahkotanya di hadapan takhta yang kudus, saudara. Nah, saudara, apa maksudnya? Tersungkur dan menyembah itu adalah sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa 24 tua-tua itu mengakui superioritas Allah yang ia sembah. Kita nyembah kepada seseorang karena kita mengakui bahwa yang kita sembah itu punya superioritas yang jauh lebih tinggi dari kita. Tetapi mengapa, pertanyaannya, mengapa mereka harus melemparkan mahkota emas mereka? Saudara, mahkota seperti yang kita tahu itu merupakan lambang kuasa, lambang kemuliaan, lambang kehormatan. Jadi mereka sudah menerima mahkota dari Allah, kenapa? Karena mereka sudah jadi pemenang, mereka ditebus. Nah, saudara, tindakan melemparkan mahkota yang mereka lakukan menunjukkan bahwa kemuliaan dan kehormatan yang mereka miliki itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disejajarkan dengan kemuliaan dan kehormatan yang dimiliki oleh sang raja yang duduk di atas takhta yang kudus itu. Sama-sama diberi, sama-sama punya kemuliaan, tapi enggak setara, saudara. Enggak sebanding, maka mereka lemparkan. Mereka tidak berani untuk setara dengan Allah. Maka mereka lemparkan mahkota emas itu. Dengan sujud menyembah dan melemparkan mahkotanya, 24 tua-tua ini bukan hanya menunjukkan siapa yang seharusnya lebih diagungkan, tapi juga menunjukkan bahwa tidak ada di dalam diri mereka yang bisa mereka banggakan. Tindakan mereka menunjukkan bahwa pengagungan kepada Allah itu harus sejalan dengan perendahan diri. Ketika kita mengagungkan Allah, kita harus menundukkan diri kita. Maka sewaktu manusia ingin meninggikan Allah, satu-satunya cara adalah dengan cara apa, saudara? Menundukkan diri di hadapan Allah yang besar. Karena kita tidak pernah bisa membuat Allah yang sudah tinggi itu menjadi lebih tinggi oleh karena pujian kita. Karena dia sudah tinggi adanya. Allah sudah agung dari sananya, saudara. Satu-satunya cara untuk meninggikan Tuhan adalah dengan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Dia, saudara. Martin Luther berkata, God created the world out of nothing, and as long as we are nothing, He can make something out of us. Saudara, kutipan ini sering saya sampaikan di dalam khotbah-khotbah yang saya lakukan, saudara. Karena kutipan ini begitu mengingatkan saya bahwa saya ini gak ada siapa-siapanya di hadapan Tuhan. Allah menciptakan kita dari yang tidak ada apa-apanya, dan selama kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, Dia akan menjadikan kita sesuatu bagi Allah. Nah, saudara, dalam konteks beribadah, artinya manusia itu harus selalu menyadari keberadaan dirinya yang nothing, yang gak ada apa-apanya, di hadapan Tuhan yang adalah everything, yang maha segalanya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu klip gambar, beberapa klip gambar yang menunjukkan betapa kecilnya kita dibandingkan Allah yang jauh lebih besar dari kita. Saudara, kalau saudara perhatikan di sini kita melihat ada bumi ya, yang warna biru itu bumi, anggap saja bumi itu seperti bola basket. Ya, dan bola
Dan Mars itu mungkin seperti bola sepak, Pluto itu seperti bola pingpong lah ya. Bumi kelihatan besar ya di sini ya dari planet-planet yang ada ya. Kayaknya lebih besar dari Mars, dari Mercury, dari Pluto itu kayak lebih besar. Tapi kemudian kita lihat sekarang. Ternyata dibandingkan dengan planet-planet yang lain, apalagi Jupiter, saudara. Bumi itu nggak ada apa-apanya, saudara. Dari yang segede basket jadi seperti segede kelereng. Nggak ada apa-apanya dibanding Jupiter, saudara. Bumi aja nggak kelihatan, apalagi kita, saudara. Kemudian kita sekarang bandingkan lagi, saudara, dengan matahari, saudara. Di mana bumi, saudara? Jupiter yang tadi gede banget aja dibandingkan matahari nggak ada apa-apanya, apalagi bumi, saudara, itu kayak titik, saudara. Kalau bumi aja seperti titik, di mana kita, saudara? Saudara, kemudian kita bandingkan lagi dengan planet yang lain yang lebih besar dari bumi yang bernama katanya Arcturus. Lihatin, matahari yang tadi kita lihatnya, widih, gedenya nggak luar biasa itu. Di hadapan planet Arcturus itu nggak ada apa-apanya. Pertanyaannya sama, saudara. Di mana bumi? Di mana kita, saudara? Saudara, inilah gambaran yang menunjukkan betapa besarnya Allah dan betapa kecilnya kita. Bahkan dibandingkan dengan alam semesta, saudara, yang Allah ciptakan kita tuh nggak ada apa-apanya. Apalagi dibandingkan dengan Allah yang menciptakan matahari, yang menciptakan planet Arcturus dan planet-planet yang lainnya, saudara. Nggak ada tandingannya kita, saudara. Nggak ada apa-apanya istilahnya, saudara. Kita ini layaknya debu yang kalau ditiup angin hilang. Saudara, untuk bisa mengakui kebesaran Tuhan. Kan kita dipanggil untuk mengakui kebesaran Tuhan ya. Kita dipanggil untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Untuk bisa mengakui kebesaran Tuhan maka kita harus menyadari betapa kecilnya kita. Dan dengan mengakui betapa kecilnya kita akan terdorong untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang besar. Dan dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita sedang meninggikan Tuhan. Hal yang sama juga berlaku dalam nyanyian ibadah kita, saudara. Pujian dan nyanyian yang kita nyanyikan dalam ibadah itu harus ditujukan pertama-tama untuk mengagungkan Tuhan. Dan nyanyian yang mengagungkan Tuhan hanya bisa terjadi sewaktu nyanyian tersebut dinyanyikan oleh umatnya yang merendahkan diri di hadapan Tuhan yang besar. Umatnya menyanyikan dengan hati yang mau tunduk. Sekalipun tangannya diangkat tetapi hatinya tunduk kepada Tuhan. Jadi sebenarnya saudara mau corak ibadah kita konvensional, mau corak ibadah kita kontemporer, saudara mau tepuk tangan atau tidak, mau angkat tangan, mau lipat tangan, mau pakai band ataupun memakai single piano sekalipun saudara. Nyanyian yang harus kita nyanyikan harus lahir dari hati yang tunduk untuk menyembah Tuhan. Nah, pertanyaannya kita adalah sebuah refleksi bagi setiap kita yang sekarang sedang beribadah, baik secara online maupun secara onsite adalah apa yang menjadi mahkota kita saat ini, sehingga kita sulit merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kekayaankah? Kepandaiankah yang menjadi mahkota kita? Sewaktu kita diundang Tuhan untuk beribadah kepada Dia, maka kita harus tersungkur di hadapan Tuhan, menyembahnya, dan kita harus lemparkan mahkota kita kepada Tuhan. Pengagungan kepada Tuhan hanya bisa terjadi sewaktu kita melemparkan mahkota kita masing-masing di hadapan Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Dengan kata lain, sewaktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita sedang mengagungkan nama Tuhan. Pagi hari ini kita belajar bahwa nyanyian yang harus kita nyanyikan dalam ibadah Kristen yang pertama adalah nyanyian keselamatan yang berpusat kepada Kristus. Bersifat trinitarian dan menekankan berita Injil. Sebagai umat Allah kita dipanggil untuk menyanyikannya, dan supaya kita bisa mempersembahkan nyanyian dan puji-pujian kita harus menyanyikannya dengan sikap penundukan diri.
penundukan diri yang kita berikan secara tulus kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kalau Engkau adalah Allah yang tiada hentinya ingin berbicara kepada kami. Sekalipun kami adalah layaknya anak-anak nakal yang selalu tidak mau mendengar perkataan Bapaknya. Tapi Engkau, ya Allah, ya Bapa, Engkau menarik kami kembali, mengingatkan kami kembali. Karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau menyayangi kami, karena Engkau ingin kami bisa mempersembahkan nyanyian pujian ibadah ini kepadamu ya Tuhan. Maka Tuhan, koreksilah hati kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus menolong kami, mengoreksi pikiran dan hati kami yang sebelumnya tidak condong kepada Tuhan menjadi lebih condong kepada Tuhan. Sehingga ketika kami dipanggil untuk beribadah bersama-sama dengan seluruh umat di dunia, kami boleh mempersembahkan nyanyian, pujian, ibadah yang berkenan, yang meninggikan Tuhan. Ketika kami datang dengan hati yang mau tunduk kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah-ibadah yang sedang berlangsung di dunia ini. Sekalipun ibadah-ibadah yang terjadi mungkin dinaungi oleh ketakutan demi ketakutan, khususnya oleh pandemi corona ini Tuhan. Tapi biarlah di segala penjuru dunia, ketika mereka masih boleh beribadah secara online sekalipun, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Mengingatkan setiap jemaatnya untuk beribadah dengan benar sekalipun online. Sehingga mereka boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan, kami sungguh ingin menyembah-Mu senantiasa. Maka Tuhan, Engkau perbaharui kami sehari lepas sehari. Sehingga setiap minggu ketika kami datang beribadah secara komunal, kami boleh sungguh-sungguh menyembah Tuhan yang adalah Raja di atas segala Raja. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.